Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Radawel. Ustadz, saya punya foto. Kata hati Ustadz singkat dari foto-foto ini. Kita lihat. Yang pertama. Ini gimana, Waduh, Ustadz? kangen banget. Kangen banget. Subhanallah. Kangen banget. Sekarang masih berjarak ya Ustadz ya? Iya. Sama lah, saya dengan Mirda juga berjarak. Iya. Kenapa? Karena kalau dekat-dekatan tersayang bahaya. Oke, jadi ini kan di bulan November katanya jamaah sudah mulai haji umrah Ustadz. Iya. Dan dengar-dengar katanya karena pembatasan seperti itu menjadi biayanya mahal. Pendapat Ustadz? Semakin mahal yang dikeluarkan oleh seseorang, wes nggak usah pusing. Nanti akan semakin mahal juga pengembalian dari Allah. Saya sering bilang sama jamaah, jangan naik yang kelas biasa, naik kelas yang bisnis. Naik yang mahal, kalau kurang bayarin banyak orang. Kenapa? Karena semua ongkos yang kita keluarkan pasti diganti sama Allah, berlipat ganda. Yang jelas saya selalu mengatakan Allah tidak memanggil orang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kalau di musim pandemi seperti ini Ustadz, umroh di tengah pandemi, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan dan apa saja bedanya Ustadz dengan musim-musim biasa? Ya bedanya tentu saja tetap harus memperhatikan protokol safety kan. Social distancing, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan. Dan saya kira Saudi bagus ya, artinya tidak berdiam diri berlama-lama. Saudi memberi kesempatan untuk kemudian menyelenggarakan umroh di suasana pandemi. Nah, saya kira ini keberhasilan mereka juga menyelenggarakan haji di masa pandemi kemarin. Itu. Kira-kira ini musim pandemi belum berakhir. Saran Ustadz Yusuf, pesan untuk teman-teman Sobat Kepo di rumah. Ya, yang penting pikiran kita jangan ikut berpandemi, Bos. Itu hati kita, kalimat kita, lisan kita, tulisan kita jangan ikut bercovid. Jangan ikut susah gitu. Harus kemudian keluar dari zona susah dengan membangun kepositifan, ya, dengan membangun kemudian kalimat-kalimat yang membuka harapan. Jangan kemudian menambah kecil. Ya susah nih jangan. Saya punya foto untuk Wirda. Kita lihat fotonya. Wirda Mansur. Ada salam dari Bapak mertua. Iya. Di salah satu votingan ini kan si Wirda mengatakan dapat salam dari mertua. Wir, udah punya jodoh belum sih calon? Jodoh pasti ada, Jodoh cuma pasti nggak ada, tahu ya? siapa. Itu aja. Gitu aja. Iya. Kira-kira sudah ada yang mendekati belum atau yang melamar? Ditolak apa diterima sih? Banyak banget sih, Gus. Ngeri sekali. Belum diterima karena belum dapat lampu hijau dari papa. Ini yang ngeband pada BDM nih. Santai saja bro. Sejumlah-jumlahnya kalian pasti berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Dengerin. Seduh kopimu. Sudahi jomblomu. Belum dapat lampu hijau dari papa. Emang belum mau juga sih. Dan belum mau papa juga. tuh belum mau ngelepas juga. Sampai sekarang aja masih suka diminta tidur di kamar papa. Masya Allah. Sampai sekarang. Saya cuman barangkali yang lebih tua dari Wirda cukup mengatakan begini. Nanti dulu coba. Saya tanya, Wir, kalau besok menikah, kira-kira belakangnya tetap Wirda Mansur atau Wirda Miftah? Mansur dong. Tetap Wirda Mansur. Hatinya nggak berganti dengan nama suami. No, always have been and always will be. Subhanallah. Ini barangkali pesan saya yang lebih tua untuk Wirda ya. Memilih jodoh itu bukan hanya tentang paras, ya kan? Bukan yang sekedar berkelas ataupun yang paling cerdas, tetapi dia yang memiliki iman dan niatan yang paling ikhlas. Kita punya video, coba kita lihat. Fokus menghafal Al-Quran ini. Ini Ustadz Yusuf Mansur. Tips baru supaya fokus dalam menghafal Al-Quran. Jadi hafiz, biar kok bisa konsen. Dan sekalian anti corona katanya. Ini kan yang posting Ustadz itu. Ustadz, barangkali ini cerdas ini. Boleh berbagi tips untuk Sobat Kepo di rumah. Sebenarnya cara efektif menurut seorang Ustadz Yusuf Mansur menghafal Al-Quran. Apakah harus seperti ini? Iya. Untuk menjadi seorang hafidah.
menyenangi sih. Jadi menyenangi dulu Quran itu. Kalau udah senang, udah tahu kebaikannya, udah tahu fadilahnya, udah tahu kemudian karomahnya, udah tahu kemudian mukjizatnya akan berlaku dalam kehidupan kita, kita pasti akan mengejar untuk kemudian bisa baca Quran, kemudian bisa hafal, dan bisa mendawamkan sehari-hari baca. Dan nggak kata-kata terlambat. Nggak ada. Saya pernah mewisuda, bertahun-tahun mewisuda tiap tahun. Itu nenek-nenek dan kakek-kakek di atas 65-an. Masya Allah. Iya, ada yang 8 tahun berjuang, ada yang cuma 4 tahun berjuang. 30 juz loh. 30 juz loh. Bahkan yang tertinggi itu umurnya 76. Dia menghafalkan Quran kurang lebih 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Kalau dulu Ustadz sendiri mulai umur berapa Ustadz? Oh, saya terlambat. Saya mulai itu umur 23. Mulai? Mulai umur 23. 23. Jadi saya waktu di penjara pertama itu hafal 4 juz. Terus izin Allah karena nggak ada kerjaan, saya ngapal Quran kan. Masya Allah. Hafal 4 juz. Nah pas saya keluar saya bilang sama ayah, alhamdulillah di dalam hafal 4 juz. Ayah saya bilang, bagus, masuk aja lagi lo. Gitu. Supaya 30 juz gitu. Dan saya benar masuk lagi. 98 masuk, 99 masuk lagi. Di situ saya bilang, oke, saya hafalin Quran. Idealnya itu mengajarkan Al-Quran kepada anak umur berapa Ustadz? Dari mulai istri kita hamil. Itu cakep tuh. Jadi dari mulai istri hamil. Sudah mulai? Si istri yakni ibunya si janin ini udah mulai mendekatkan dengan Quran. Lebih ideal lagi sebelum si istri ini hamil. Lebih ideal lagi sebelum Memilih dia jodoh. nikah. Lebih ideal lagi ya di usia wirda. Lebih ideal lagi akhirnya dari anak kecil. Masya Allah. Kalau Wida sendiri kan juga seorang penghafal Quran, Dok. Kesulitan terbesar menghafal Quran menurut Wida itu apa? Sulitannya itu istiqomahnya kali ya. Istiqomahnya. Istiqomahnya. Sama godaan main. Pengen main aja bawaannya gitu. Bawaannya itu ya? Iya. Dan dulu yang nyuruh juga papa? Iya, papa. Papa sama mama. Saya pengen 3 kata untuk papa dari seorang Wirda. 3 kata buat papa. Aku cinta banget. Aduh. Kamu kena tahu dong, kenapa move on itu susah? Kenapa? Kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Ini kayaknya ada buku besar nih. Gus Miftah nih. Kayaknya nggak habis quote-nya loh. Nah, makanya kan saya sering ingat tuh, kalau orang tua itu kan sering nasihati kita begini, Ustadz, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama, kan begitu kan? Saya jadi mikir, Ustadz, kenapa sih nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama? Ternyata jawabannya sederhana, Ustadz. Kenapa kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama? Karena masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang perlu kita coba. Masih sangat menarik obrolan saya dengan Wirda dan Ustadz Yusuf Mansur. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan berikut ini.